Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 2 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian pula semua orang yang meninggal dalam Dia akan dijemput Allah bersama Yesus. Dan seperti semua manusia mati dalam Adam, demikian semua orang dihidupkan kembali dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja merayakan peringatan mulia arwah semua orang beriman. Cinta kasih Kristiani tak mengenal batas serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggal dunia ini. Sebab itu, bukan hanya keyakinan akan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian tetap merupakan bagian dari iman Katolik. Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi dogmatis tentang gereja artikel 51 menegaskan, itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah mulai di surga atau sesudah meninggal masih mengalami penahiran. Konsili suci ini penuh khidmat menerima iman itu dan menyajikan lagi ketetapan-ketetapan konsili-konsili suci Nikea yang kedua, Florencia, dan konsili Trente. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 37 sampai ayat 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang beriman memiliki dasar kehidupan bahwa
kesatuan kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan Tuhan. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Hidup kita abadi adalah di surga. Saudara-saudari, kita percaya bahwa kemurahan dan kerahiman Allah melalui Yesus putranya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita mau melakukan pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dianugerahi hidup yang kekal, hidup abadi bersama dengan Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan para kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui bersama iman kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan kita. Tak satu orang pun dibiarkan sendiri. Tak seorang pun hidup di dalam penderitaan. Bahkan sampai kematiannya pun Tuhan masih menerima arwah setiap orang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang telah meninggal dunia, maka ia akan kembali kepada Bapa, karena kita ini adalah anak-anak Bapa. Oleh sebab itu hendaknya kita satu sama lain saling mendoakan, dan terlebih bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Para arwah kita doakan, kita memohon bantuan kepada Tuhan, supaya diringankan beban dosanya, dan hidup kembali di dalam keabadian di surga. Kita berkumpul dan berdoa juga memberikan penghiburan pada keluarga-keluarga yang kehilangan satu anggota keluarganya karena ditinggal, karena kematiannya, karena kepergiannya, supaya ia mendapatkan penghiburan dan mengikhlaskan, karena kita semua ini adalah milik Tuhan. Hidup kita di dunia sementara. Kematian adalah pintunya, dan surga adalah iman bahwa kita akan kembali kepadanya. Sebab dasar iman Katolik, kita ini milik Tuhan dan kembali kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.